Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semuanya baik. Alhamdulillah. Sebelumnya, marilah kita berdoa dulu agar diberikan kelancaran di pembelajaran pada kali ini. Berdoa langsung saya pimpin ya. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya Bapak mau tanya, di sini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Masuk semua. Masuk semua ya, alhamdulillah gitu. Ada yang tahu nggak kita di sini mau belajar tentang apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, di sini kita akan belajar tentang tema 7. Dibuka bukunya ya, tema 7 ya. Tema 7, subtema 1, PP ke-2. Buka semuanya. Oke, tema 7 itu peristiwa dalam kehidupan ya, bener ya? Iya. Terus subtema 1 bunyinya adalah peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Ya, benar ya. Selanjutnya pembelajaran kedua. Oke, baiklah. Tujuan pembelajaran ini anak-anak adalah dengan menyebutkan kesimpulan dari bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara singkat dan jelas. Yang kedua, dengan penjelasan perubahan wujud benda padat, cair, dan gas, siswa mampu menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Benar ya? Terus dengan mengamati nada-nada yang digunakan dalam lagu yang disajikan, siswa mampu menentukan jenis tangga nada pada musik yang diperdengarkan secara jelas dan tepat. Dan yang terakhir, dengan menyanyikan lagu kebangsaan, siswa mampu menyanyikan lagu bertangga nada pentatonis secara percaya diri. Sebelumnya kan tadi Bapak sudah menyebutkan ya, untuk menambah semangat pembelajaran, kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya. Hafal semua kan ya? Hafal ya, soalnya hafal ya. Kita hafal ya, hafal semua. Oke, berdiri yuk, bisa berdiri yuk. Berdiri yuk, Indonesia Raya dulu yuk. Berdiri. Indonesia Raya. Ayo berdiri dulu. Oke, baiklah. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. hiduplah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Mengapa tadi Bapak menyuruh kalian semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ada yang tahu? Karena itu lagu wajib nasional. Nah, benar sekali, karena itu adalah lagu wajib nasional bangsa Indonesia. Jadi kita untuk menambah rasa cinta tanah air, menambah rasa semangat dalam pembelajaran, kita nyanyikan itu tadi. Oke, baiklah, di sini silakan dibuka, itu ada bacaannya semua ya. Nah, itu buka halaman selanjutnya, itu ada bacaan tentang penjajahan kolonial di Indonesia. Di situ ada penjajahan tentang Belanda di Indonesia dan Jepang di Indonesia ya. Ya, dilihat dulu semuanya. Udah dibuka, soalnya udah dibuka. Dita udah dibuka ya. Arti sudah ya. Kani dasip. Oke, selanjutnya Bapak kasih waktu kalian 5 menit cukup ya.
5 menit untuk membaca. Setelah itu nanti setelah membaca silahkan kalimat atau mungkin kata-kata di situ yang kurang memahami bisa Bapak bisa kita diskusikan atau bisa tanyakan ke Bapak. Ya. Yuk, dimulai dari sekarang. Silakan baca. Silakan baca. Mungkin ada yang itu. Silakan baca. Baca semua. Oke, semuanya selesai ya. Bisa diakhiri pada bacanya. Nah, tadi kan sudah membaca semuanya ya, sudah ya. Sip. Nah, mungkin ada ditanyakan di situ apa yang nggak kalian pahami tentang ada kalimat atau tentang penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. Silakan tanyakan ke Bapak. Terus siapa yang mau bertanya? Silakan. Soleh mungkin? Rani Pak. Oh, Rani. Loh, enggak. Ayo Rani, mau tanya apa Rani? Atau Rita, tanya apa? Paham, sudah paham. Oh, ada yang nanya kan enggak? Enggak. Tuh, siapa itu? Baca. Ayo, ayo, siapa? Tanya apa? Terserah wis. Tanya semua. Ayo, tanya apa? Soleh, tanya apa? Nggak ada yang tanyakan? Paham semua ya? Paham. Bener paham ya? Paham. Oke, kalau gitu, kalau kalian sudah paham semua, Bapak mau tanya di sini. Yang berhasil menjawab nanti Bapak kasih poin tersendiri. Nilai plus lah pokoknya ya. Siap. Di masa kolonial penjajah di Indonesia itu sebenarnya bangsa penjajah datang ke Indonesia itu awalnya ngapain sih? Ayo, yang tahu? Yang tahu acungkan tangan. Yang tahu nggak? Acungkan tangan yang tahu. Tunggu. Ayo. Sebenarnya ngapain sih mereka itu datang ke Indonesia itu dengan tujuan apa? Gimana? Apa itu? Acungkan tangan. Yang tahu acungkan tangan. Tunggu. Yang tahu acungkan tangan. Nanti Bapak kasih nilai plus. Rita, mau tanya? Soleh mau tanya, Soleh? Ayo, apa Ardi? Tunggu. Apa yuk? Tujuan Apa? acungin tangan dulu. Tunggu. Hilang. Hilang. Apanya yang hilang? Apanya yang hilang? Ayo, Rani, Rita, Soleh. Apa? Ayo. Apa ya? Ayo. Ayo. Bangsa Eropa bertujuan untuk berdagang dan mencari sumber rempah-rempah. Ya terus baca terus. Namun memiliki akhir mereka melakukan penjajahan dan pendudukan
terhadap wilayah-wilayah yang disinggahi tanpa pada ya benar. Jadi gini, bangsa penjajah itu terima kasih sebelumnya jawabannya dari Adi. Bangsa penjajah yang datang ke Indonesia itu sebenarnya tujuannya itu berdagang ya, dan mencari rempah-rempah. Kita ambil kayak dari Belanda ya, di situ ada organisasi besar yang namanya itu VOC, Verenigd, ya ada di situ. Apa itu Verenigd Oost-Indische Company ya. Jadi itu adalah badan usaha atau fungsi perdagangan organisasi yang diberikan oleh para penjajah Belanda zaman dulu. Bangsa penjajah datang ke Indonesia itu ya, bangsa Eropa itu ya, itu ada 3, khususnya filosofi itu ada gold ya, glory sama gospel. Gold, glory, gospel. Itu gold itu artinya emas, glory itu kejayaan, dan gospel itu kalau dalam agama itu penyebaran agama. Wabil khusus dulu itu kan di negara Eropa itu mayoritas kan agamanya itu kan Katolik ya, Kristen, Nasrani ya. Jadi mereka datang ke Indonesia itu pertama cari emas karena Indonesia ini negara kaya ya. Emasnya ada yang tahu emas Indonesia di mana? Tahu. Di mana? Di Perak. Kurang dikit. Di mana? Apa itu? Nanti gak jelas dia. Kamu di mana? Tahu? Di Papua. Di Papua itu ada PT Freeport ya. Sampai anak-anak tahu semua, PT Freeport itu PT terbesar yang mengelola hasil tambang atau hasil bumi di Indonesia, khususnya emas gitu. Jadi cari emas ya, glory, kejayaan. Jadi mereka itu di Indonesia itu harus selama mungkin berjaya di Indonesia ya, berjaya untuk menguasai segala bentuk aspek yang ada di Indonesia ya, kayak tadi itu menguasai tambangnya, terus kata Adi tadi rempah-rempahnya ya, rempah-rempah itu kayak bumbu-bumbu dapur ya itu ya, dan lain sebagainya. Dan pokoknya berusaha selama mungkin di Indonesia. Dan yang terakhir itu gospel, yaitu menyebarkan agama atau ajaran Nasrani, Kristen ataupun Katolik yang ada di Eropa untuk disebarkan di Indonesia. Jadi seperti itu sebenarnya misi mereka di situ, berdagang. Tapi lama kelamaan Belanda itu penjajah itu menguasai. Jadi apa ya, Indonesia ini udah ngasih tempat, udah ngasih hati, tapi mereka minta jantung gitu, semena-mena kan ya. Tahu kan penjajahan Belanda di Indonesia itu berapa tahun lamanya? Apa? Ada yang tahu? Abad ke-15. Berapa tahun? Gak tahu. Kok gak tahu, gak dibaca ya? Permulaan abad ke-16. Nah, jadi bangsa Indonesia itu dijajah oleh Belanda itu selama 1492. Terus sampai berapa? Tadi 1453 wes. Ya. Sampai apa? Pas sampai 1492. Benar. Jadi Belanda menjajah Indonesia itu kurang lebih selama 350 tahun lamanya. Bayangin, 350 tahun loh. 10 tahun aja udah lama. Apalagi 350 tahun kan? Iya. Nah, berarti di situ bangsa Belanda banyak sekali meninggalkan peninggalan ya, bukti peninggalan penjajahan yang dulu di Indonesia. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Contohnya apa itu bukti peninggalan penjajahan? Bukan. Yang kita tahulah di sekitar kita. Apa? Kayak apa? Emas. Apa yo? Di Surabaya itu ada loh. Di Surabaya, di Jakarta itu. Museum, ditaruh di museum. Terus bangunan kota-kota tua itu kan. Nah, itu kan banyak sekali bentuk ornamen bangunan yang masih pakai desain Belanda. Ya, kalau kita lihat kan rumah-rumah sekarang kan sama rumah-rumah yang peninggalan Belanda kan beda. Mereka kan lebih besar ya, lebih kokoh, lebih kuat, karena mereka berpikiran bahwasanya bangsa Belanda ini akan tinggal di Indonesia lama, karena kejayaan itu tadi kan, makanya dia bangun rumah yang kuat sekaligus, yang kuat sekalian untuk dimanfaatkan, ditinggali selama mungkin. Tapi ternyata Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak lain. Pada tahun 1945 Indonesia berhasil merdeka, ya kan, dibacakannya teks proklamasi oleh siapa? Presiden
pertama. Presiden of Republik. Ayo, presiden pertama. Soekarno. Wakilnya siapa? Muhammad Muhammad Hatta. Hatta. Dibacakan ya di proklamasi di Jakarta. Kemudian banyak juga, bukan hanya Belanda yang ada di Indonesia pernah menjajah Indonesia, Jepang juga pernah. Nah, kalau Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Nah, hanya sebentar. Kalau Jepang tuh lebih ke menerapkan sistem pendidikan yang di Jepang untuk di Indonesia, gitu ya. Jadi Alat transportasi. nah, transportasi. Jadi Indonesia ini mengadopsi dari Jepang gitu pada saat itu. Jadi karena penjajah Jepang datang ke Indonesia dengan segala bentuk apa yang ada di Jepang taruh di Indonesia kayak gitu. Dan juga ada bangsa Portugis, bangsa Spanyol. Oh, ini Ya, ada di depan. bangsa Spanyol, bangsa Portugis itu kan. Jepang, terus bangkit. Tunggu. Dari mana? Bangsa Portugis, Bangsa Portugis ya. SOC, Belanda, Inggris, Kekuasaan kerajaan pemerintah Belanda, kekuasaan wes, bangsa Inggris, kekuasaan pemerintah Belanda. wes. Nah, yang di sini ada nih pemerintah Belanda atau perwakilan pemerintah Belanda yang di situ sangat memiliki keputusan-keputusan penting, atau bisa dikatakan itu Kekuasaan. dia tuh gubernur di Indonesia. Dia tahu namanya, di situ ada fotonya tuh. Gubernur jenderalnya siapa? Anu, Sir Thomas Thomas Stafford, Hare. Sir Thomas Stafford Sir Charles. Raffles. Iya. Nah, benar. Susah banget namanya loh. Kemudian ada lagi itu siapa namanya? Herman Willem dan di halaman 7, Oh, nama 7. pik 7. 7. Heeh. Pik 7. Tuh, Nah, yang ini D, dia. yang D, Hah? yang D. Oke. Pemerintahan Oh, dan ini. Pegawai. di situ ada pemerintahan Herman Willem Daendels gitu. Itu apa aja tuh? Dibaca Apa? itu pemerintahan Daendels. Siapa yang mau baca? Di mana sih? Itu halaman 7 yang D. Halaman 7 yang D. Yang politik Pegawai. pemerintah Daendels Indonesia. Oke. Baca. Jangan. Pemerintahan. Ya, Rani baca. 1808 Sampai sampai 1800. Woi, baca. tahun 1808 Yang keras. Daendels diangkat menjadi gubernur jenderal di di wilayah Indonesia. Tugas Terus. utamanya adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Dalam upaya tersebut, pemerintah perhatian Daendels hanyalah terhadap pertahanan dan ketentraman. Nah, jadi fokus pemerintahan Daendels di situ tentang pertahanan dan ketentaraan. Pertahanan dan ketentaraan. Jadi pasukan tempur, pasukan perang ya, pasukan pertahanan. Jadi itu fokusnya Gubernur Jenderal Daendels pada saat itu membangun pertahanan yang kuat. Tentara, pasukan yang luar biasa gitu. Itu apa aja tuh? 1, 2 sampai 7 itu Soleh baca. Soleh baca. Membangun apa itu? 1 sampai 7. Yang keras. Ketentaraan, membangun jalan pos, membangun pelabuhan, permusuhan raja-raja di Jawa dengan Daendels. 5, usaha keuangan, 6, Pembangunan kota, Indonesia menjadi jajahan perang. Nah, itu di bawahnya itu kan ada peta ya. Di bawahnya itu ada gambar kotak ya. Nah, itu apa namanya? Jalan yang dibuat oleh apa namanya? Daendels di situ sejauh 1000 kilometer ya. Anyer Panarukan ya. Jadi dari Anyer ke Panarukan itu. Jadi dari Jawa Barat menuju ke Jawa Timur, panjang itu. Itu namanya waktu itu kerja paksa. Zamannya Belanda. Namanya ada yang tahu kerja apa? paksa. Iya, namanya kerja apa? Anu, apa? Prodi. Proto, yo.
Rodi ya. Yo. Rodi itu di zaman Belanda. Kalau di zaman Jepang itu Romusa gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, wis cukup. Kita, Kita. Rani, zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Yang tahu nggak? Oh, dari Tanyain. iki Zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Inggris, itu Inggris. Yang Jepang tuh halaman ini, halaman 9. Oh, benar. Ya, zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Selamat pendudukan Jepang di Indonesia. Tuh. Gubernur Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ada. CHR. Loncatin. Ada nggak? Ayo baca dulu, pahami. Inggris, Cina, Ada yang mau ditanyakan? A B C D. Font A B C D. Amerika Serikat, Britania, Inggris, Cina, Dutch, Belanda, dan Jenderal Slavia dan Benar. Jadi Jepang datang ke Indonesia itu mayoritas dia itu kayak apa ya? mencari Selain penjajah juga dia itu kayak mengembangkan ideologi yang ada di Jepang dulu. Contohnya di sini nih. Sebaliknya di halaman 10. Selanjutnya coba baca di situ dampak-dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama di bidang politik. Sejak masuknya kekuasaan Jepang di Indonesia, organisasi-organisasi politik tidak dapat berkembang lagi. Jadi pada saat Jepang masuk ya, organisasi-organisasi politik di zaman itu di Indonesia itu nggak bisa berkembang karena udah nggak boleh berkembang sama Jepang. Jadi Jepang harus menguasai di situ. Terus bidang ekonomi, aktivitas perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang sepenuhnya dipegang oleh pemerintah Jepang. yo zaman Jadi Jepang. misalnya ada orang yang berjualan, ada orang yang berkebun, atau mungkin ada orang yang menanam padi, nanti hasil panennya itu kasih upeti ke Jepang, ke pihak penjajah gitu. Iya, jadi itu di bidang pendidikan nih, tujuan Jepang adalah untuk menarik simpati dan bantuan dari rakyat Indonesia dalam menghadapi lawan-lawannya di perang Pasifik loh. Bayangin, negara kita dididik Indonesia ya kan untuk dibuat pasukan perang, ya kan? Bukan itu kan, jadi dididik untuk berperang, jadi gitu. Yang terakhir nih banyak ya, sosial, budaya, birokrasi, militer nih, para pemuda bangsa Indonesia diberikan pendidikan militer melalui organisasi peta, ya kan? Jadi dulu itu ada ada sebelum TNI ya, kalau sekarang kan TNI ya, Tentara Nasional Indonesia. Dulu sebelum TNI itu ada peta. Pasukan peta itu adalah cikal bakal atau awal bermulanya Tentara Nasional Indonesia. Gitu. Dulu sempat berubah jadi BKR, Badan Keamanan Rakyat, berubah lagi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, hingga akhir TNI, Tentara Nasional Republik Indonesia. atau Tentara Nasional Indonesia gitu. Menggunakan bahasa Indonesia. Benar. Nah, ini ngomong-ngomong, Apa? kita sudah membahas sekian jamnya tentang masa kolonial di Indonesia. Ya. Jadi anak-anak semuanya, Bapak harapkan ya, ketika kalian sudah membaca ini tadi, itu bisa jadikan bekal untuk kalian nanti lebih menambah ilmu dan lain sebagainya, gitu ya. Selanjutnya, sebelum Bapak memulai ke pembelajaran selanjutnya, yaitu habis ini kita mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, lagu kebangsaan yang ada di Indonesia, yaitu tentang lagu judulnya Indonesia Pusaka. Kenapa kok Bapak pilih Indonesia Pusaka? Ada yang tahu? Kan kita udah bahas nih, bahas sejarah nih semuanya, terus kita Indonesia Pusaka. Kita tahu nggak? Atau mungkin Soleh? Tahu? Capek. Nah, kenapa Bapak milih lagu Indonesia Pusaka? Jadi lagu itu Bapak pilihkan karena memang tema kita kali ini sangat kebangsaan sekali gitu. Mungkin untuk lebih menghayati, untuk lebih membuat suasana menjadi hidup lagi, kita nyanyi bareng-bareng aja ya, Indonesia Pusaka ya. Sepakat ya? Ya. Indonesia tanah air beta pusaka, ada yang jaya
sama duduk aja, nggak usah berdiri. Indonesia Pusaka sama duduk aja ya. Yuk, rapikan sikap dulu. Baik, yuk kita mulai ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka Ahmadi dan Jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di akhir tua, sampai akhir menutup mata. Terima kasih. Sebelumnya Bapak mau tanya, di sini ada yang berani nggak nyanyi langsung ke depan sini berdiri? Berani apa? Ayo, Ardi Soleh. Enggak. Ayo Rani ya. Ya, Tunggu ayo. ikut teman-temannya. Nanti yang maju dapat nilai plus dari Bapak. Aku wes, Ayo, aku berdiri dulu Rani. Di sini Ran. Ayo Ran, berdiri. Ayo berdiri yuk. Ayo berdiri. Hadap ke temennya. Nah, yuk ya. Indonesia Pusaka ya. Ayo, diam semua, simak Rani nyanyi. 1, siap dong, siap. 1, jangan ketawain ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka Ahmadi Sanjaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di akhir tua, sampai akhir menutup mata. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Mantap. Terima kasih Rani. Indonesia Pusaka. Ada yang tahu nggak maksudnya Indonesia Pusaka? Filmnya, liriknya itu ada yang bisa menerjemahkan? Di sana tempat lahir Beta. Di Indonesia tempat lahirnya Beta. kita. Beta itu kita. Ya, beta itu kita. Beta, saya, kita, aku, gitu ya. Dibuai dibesarkan bunda. Jadi kita dari kecil dilahirkan di Indonesia, dididik di Indonesia, dipintarkan di Indonesia ya, sama ibu kita, sama mama kita ya, sama buyut kakek nenek kita dan lain sebagainya gitu. Indonesia Pusaka itu juga dapat menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Contoh ketika rakyat Indonesia ini bersatu di dalam momentum apa atau dalam peristiwa apa? Ada yang tahu? Matinya Siapa? di Di sekitar kita aja, di sekitar apa yuk? Contohnya ya, simpel ya. Bapak kasih contoh. Misalnya ada yang suka sepak bola. Nah, suka nonton timnas Indonesia nggak? Pernah nonton sepak bola nggak? Pernah nonton nggak? Masa timnas Indonesia nggak suka? Tahu Bambang Pamungkas? Adi Firmansyah? Tahu Evan Dimas? Nah, itu mereka kan kalau main ya, soalnya tahu ya. Kalau sepak bola main kan semuanya supporter berkumpul tuh ya. Kalau timnas Indonesia main loh, kan semua berkumpul. Kan nyanyi lagu kebangsaan semua. Ya kan, jadi nggak peduli misalnya Rani dari Surabaya, Soleh dari Ambon, Rita dari Makassar, Ardi dari Medan, semuanya gabung jadi satu untuk mendukung timnas Indonesia. Indonesia. Gitu ya, selain menyanyikan lagu Indonesia Pusaka ini,
kebanyakan ya supporter tuh membakar semangat kebangsaan. Jadi gitu ya. Bapak ini kalian juga tidak hanya menghafalkan Indonesia Pusaka, banyak lagu-lagu lain kepada Indonesia. Contohnya tentang apa namanya, Apuse, tahu nggak, dari Papua. Apuse kokondau ya sorendoreri soben sobani bagi pase arafabe aswarakwa arafabe aswarakwa gitu ya. Dan lagu-lagu lain. Terus lagu dari Madura itu ada lagu apa, Bukan. Yamko Rambe Yamko itu. Yang di Madura ada lagu ini apa namanya, ada yang Madura, lagu apa, lagu khas dari lagu-lagu Madura itu juga banyak ya. Kita bisa menghafalkan kayak Tanduk Majeng ya, dan lain sebagainya. Dan lagu kebangsaan, lagu-lagu bangsa Indonesia itu banyak lagu daerahnya, banyak lagu bangsanya banyak ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang perubahan wujud benda. Ada yang tahu perubahan wujud benda apa? Apa ya? Lupa. Ayo, perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Es batu. Es Nah, batu. es batu yang ngapain tuh es batunya? Es batu beku dipanaskan akan menjadi air. Apalagi kalau air panas ya, kita masak air terus airnya dipanaskan, airnya jadi apa? Gas. Gas. Nah, kalau gas itu apa namanya? Menguap. Menguap. Benar. Terus kalau pagi-pagi, kita pagi-pagi kan biasanya keluar, habis itu lihat embun itu namanya apa? Di pohon-pohon, di batang-batang, dan itu kan ada kayak embun-embun kecil, itu namanya apa? Blim. Oh iya. Menyublim gitu. Nah, kayak kapur barus juga itu menguap ya, Iya. menguap dan lain sebagainya. Baiklah, setelah ini bukunya dipegang masing-masing, bukunya tadi pegang masing-masing, bukunya pegang, ayo masing-masing, pegang masing-masing. Habis ini Bapak akan memberikan contoh percobaan, nanti kalian amati ya, kalian amati, terus kalian catat mengapa sih bisa berubah menjadi demikian adanya ya. Kita Bapak akan Oke, baiklah. Ayo, lihat di sini semuanya. Ayo, lihat sini, Rita sama Sonia. Di sini Bapak di situ ada apa? Ada es batu. Nah, di sini Bapak melakukan contoh percobaan yang sederhana, yaitu tentang mencair ya. Itu ada es batu mencair. Bapak kasih kalian waktu 3 menit, 2 menit aja kelamaan.